Jadi lahirnya daripada kedua NU ini, baik NU garis lurus dan NU Hito ini, ya karena salah kelola. Salah kelola dari pengurus PBNU yang saat ini. Tentu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari ketua umum ini yang sangat membingungkan masyarakat. Membingungkan, mengecewakan, mungkin menyakiti hati umat Islam. Sehingga ini mengakibatkan beberapa orang yang di luar NU menstigma NU itu tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, saya nggak boleh besar-besar gebrak meja karena di depan saya ternyata hadir 8 orang pengurus NU Hita. Kebetulan malam ini geruduk RH Channel dipimpin langsung oleh ketua umumnya Kiai Haji, tapi saya biasa panggilnya Gus Aam ya. Ya. Tapi nama lengkapnya tadi saya catat siapa ya? Solahul Am. Ini agak susah. Solahul Am Wahab. Beliau adalah cucu ya? Ya, cucu dari salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Silakan Gus Aam. Dan diperkenalkan juga kiai-kiai yang hadir di sini semua. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita ingin memperkenalkan para kiai dan para pengurus dari NU Hitoh 1926. Yang pertama, sebelum saya memperkenalkan satu persatu, saya mohon dengan sangat kepada Rois Am NU Hitoh 1926 Kiai Haji Suyuti Toha untuk membuka acara ini dengan suratul Fatihah. Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum kita mulai acara ini baca Fatihah. Tabarrukan kepada para nabi dan para aulia. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan nanti diberi kemudahan Allah. Ya. Selalu menghadapi perjuangan kita adalah ulil haqqo wala tanamurun dan amar ma'ruf nahi munkar. Ala dini barakat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi dzurriyyati wa ribati man tasabbali wa ila rijal ghaibi wa sabbin nawbati wa ila rasul wa khususan muassisi sultan muassisi Nahdlatul Ulama Basyir Masari Wahab wa khususan la qutbi hadha zaman nasuluka ya Allah barakatihim artinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Terima kasih Kiai Haji Suyuti Toha yang telah membacakan suratul Fatihah untuk pembukaan acara silaturahim atau geruduk RH Channel atau Refri Harun Channel. Saya ingin memperkenalkan satu persatu para pengurus NU Hitoh 1926. Yang pertama adalah Kiai Haji Suyuti Toha. Beliau ini sebagai Rois Am NU Hitoh 1926. Kiai Haji Suyuti Toha.
Kiai Haji Suyuti Toha ini adalah Rais Am NU Hitos 1926. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan juga Kiai Haji Ro'ud Bahar. Beliau ini mustasar. Tidak mengucap salam dulu. Ya, nanti mungkin beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Banyuwangi. Yang ketiga, saya ingin perkenalkan juga Kiai Haji Badruddin Dr. Badruddin Subki dari Bogor. Beliau selaku Rois Suriah NU Hitos 1926. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjut kepada Khatib Am atau Kiai Haji Abdullah Munif sebagai Khatib Am NU Hitos 1926. Assalamualaikum, Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dilanjut, ini kakak saya sendiri atau kakak kandung saya, Kiai Haji Gozi Wahib Wahab. Beliau selaku Wakil Ketua Umum NU Hitoh. Salam dulu, Mas Gozi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir Bapak Haji Hadi Rizki, beliau Wakil Sekjen NU Hitos 1926. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang di belakang wabarakatuh. ada Dr. M. Taufik. Kemudian Tapi nanti di sesi yang lain. Silakan Gus. Jadi pertama setelah saya memperkenalkan satu persatu para pengurus NU itu 1926, kita datang ke channel Refri Harun ini dengan tujuan utama silaturahim kepada Bang Refri Harun. Kemudian kita ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan sangat urgent untuk menghadapi Muktamar NU yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 25 Desember yang akan datang. Oke. Begitu. Yang pertama tentu Tapi kalau tidak keberatan Gus Am, sebelum kita bicara mengenai soal pemilihan ketua umum NU nanti di Muktamar tanggal 23 dan 25 Desember, barangkali sedikit dijelaskan apa itu NU Hita 1926 biar sobat era sekalian juga paham. Dan selain itu kan ada PBNU, ada NU Hitoh 1926, ada NU garis lurus. Barangkali bisa dijelaskan sedikit agar orang nggak bingung gitu. Silakan Gus. Iya, ya. Baik, yang pertama kita ingin menjelaskan bahwa sebenarnya awal dari pendirian daripada NU itu cuma satu sebetulnya, hanya Nahdlatul Ulama. Oke. Nah, seiring dengan perjalannya waktu ini, ternyata sejak di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU yang sudah hampir 2 periode ini, ternyata perjalanan NU tidak sesuai dengan harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama, baik dari Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari maupun dari Kiai Haji Wahab Rasulullah dan para pendiri yang lainnya. Sehingga akhirnya lahirlah ini NU garis lurus, lahirlah ini NU Hitoh. Jadi lahirnya daripada kedua NU ini, baik NU garis lurus dan NU Hitoh ini, ya karena salah kelola dari pengurus PBNU yang saat ini gitu. Yang saat ini ya? Yang saat ini. Jadi artinya, sejak tahun 2000 berapa ya kepengurusan saat ini? Kan pemilihan dulu kan pemilihannya kan 2015 Pak. 2015. Okay. Ya sampai sekarang ini kan sudah hampir mau 5 tahun ya. Iya. Mau 5 tahun. Oh ini per 5 tahun ya? Per 5 tahun. Okay. Per 5 tahun. Ya. Okay. Karena kemarin pandemi jadi mundur. Harusnya kan 2020 harusnya. Okay. 2020.
Jadi yang pertama NU itu lahir, NU itu 1926 itu lahir karena memang salah kelola dari pengurus PBNU periode 2015 sampai 2020. Yang dimaksud dengan salah kelola itu pertama bahwa NU itu punya yang namanya fokus kepada politik tingkat tinggi. Jadi ada politik tingkat tinggi ada 3. Yang pertama itu politik kebangsaan, kemudian politik kerakyatan dan etika politik. Atau kalau kita sederhanakan bahwasannya NU itu seharusnya fokus kepada politik nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan yang tujuan akhirnya bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi bukan orientasi pada kekuasaan ya? Tidak, kita tidak berorientasi kepada kekuasaan. Bagaimana kita membawa NU itu jadi orientasinya pada nilai ya? Pada nilai. Jadi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan. Tentu yang berujung kepada bagaimana kita menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Gitu. Jadi kalau bahasanya itu kita harus menegakkan betul-betul ashabul haq wal adil. Jadi bagaimana kita menegakkan kebenaran gitu. Dan keadilan ya? Kebenaran dan keadilan. Nah nah saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PBNU yang sedang berlangsung ini, ternyata NU itu sekarang sudah mengarah ke politik praktis. Yang akhirnya tentu dengan politik praktis itu sangat pragmatis dan materialistis, pasti seperti itu. Jadi pragmatis dan materialistis. Betul. Nah dari situ akhirnya istilahnya yang tugas utamanya daripada itu melayani umat sama sekali tidak bisa tertangani, bahkan tidak tersentuh gitu. Karena istilahnya fokusnya kepada politik praktis tadi. Sedangkan politik praktis ini pasti itu akan terjadi banyak hal di situ. Yang pertama pasti akan terjadi dukung-mendukung. Apakah itu kaitan dengan bupati, dengan gubernur, dengan presiden dan seterusnya. Padahal gitu. Nilai yang mau diperjuangkan. Padahal yang harus kita perjuangkan ya? Nilai, bukan orang. Tapi gitu. Gus, kan NU mendirikan PKB kan, artinya Partai Kebangkitan Bangsa kan memang sayap politiknya NU, bagaimana? Jadi begini kaitan dengan PKB, jadi sebetulnya NU itu kan pernah juga menjadi partai politik. Ya. Pernah waktu tahun 50-an pernah menjadi partai politik tahun 55. Sedangkan di era sekarang almarhum Gus Dur akhirnya mendirikan partai politik namanya PKB. Nah, tentu almarhum Gus Dur menginginkan bahwa suara umat warga Nahdliyin itu bisa tersalurkan melalui PKB gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata PKB yang diharapkan oleh Gus Dur itu juga melenceng juga gitu loh. Melenceng juga begitu. Tidak sesuai dengan keinginan daripada almarhum Gus Dur. Begitu. Artinya tidak juga memberikan dampak yang besar terhadap NU, malah bahasanya menguasai NU. Gitu. Jadi harusnya NU-nya menggunakan NU sebagai kuda tunggangan aja. Harusnya kan NU yang mengendalikan semua kan begitu. Karena NU yang punya nilai, NU yang punya umat, NU yang punya segala macam itu harus yang mengendalikan PKB, bukan malah sekarang PKB-nya mengendalikan NU, kira-kira begitu. Karena itulah kemudian muncul gerakan kembali ke Hito ya. Betul. Inti kembali ke Hito itu apa? Jadi yang pertama kita kembali ke Hito itu pertama kita kembali ke Konon Asasi. Jadi Konon Asasi itu intinya bagaimana beberapa kanun ya? Konon Asasi. Konon ya? Konon Asasi.
Jadi bagaimana kita sebagai warga Nahdliyin atau orang NU lah begitu mempunyai beberapa konsep atau pemikiran yang betul-betul diarahkan. Pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa konsep awalnya itu adalah bagaimana kita menegakkan kebenaran keadilan tadi itu. Oke. Yang kedua, bagaimana kita melayani umat. Oke. Bukan menguasai umat. Oke. Kemudian atau apalagi menunggangi umat. Apalagi menunggangi umat. Oke. Yang ketiga, tentu tugas utamanya daripada NU ini bagaimana membentengi paham Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Dari semua paham yang akan masuk ke Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang melalui Nahdlatul Ulama. Nah, seperti sekarang ini kan kita tahu sendirilah banyak sekali paham-paham yang masuk ke Nahdlatul Ulama. Nah, selain itu, selain daripada itu adalah bahwa hitoh itu adalah tujuan utamanya mencapai ridhonya Allah gitu loh. I see. Bukan kekuasaan duniawi. Bukan kekuasaan duniawi. Kita mencari ridhonya Allah. Nah, sekarang ini oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang ini diartikan hitoh itu conditioning sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Disinilah yang sebetulnya hitoh itu sudah final sejak Muktamar tahun 1984 itu sudah final bahwa NU di Lirboyo, di mana? Ya di Situbondo. Oh, Situbondo. Sudah final bahwa NU itu kembali ke hitoh. Oke. Artinya NU itu harus betul-betul mencari ridhonya Allah sudah. Akhirnya harus di situ gitu. The ultimate goalnya di sana ya. Ultimate goalnya di situ. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang itu NU mengikuti perkembangan zaman. Ini berarti kan sudah keluar dari. Tapi NU garis lurus ini, NU Hitoh 1926, kemudian muncul juga NU garis lurus, kan sebagai reaksi dari rumah besar NU yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Betul. Tapi sebenarnya Gus Aham dan para kiai di sini tetap bagian dari NU yang keluarga besar itu sebenarnya. Jadi begini, justru kami, maksudnya saya, almarhum Gus Solah, ini kan bagian dari cucunya pendiri NU. Iya. Dan sebagian lagi tentu ada dari zuriat-zuriat yang lain juga, dari cucu-cucu pendiri yang lain juga. Ada putranya Kiai Maimun Zubair, ada Gus Najih dan seterusnya. Yang pasti bahwa kita dari zuriat atau para pendiri NU ini, cucunya para pendiri NU ini tentu ingin bahwa NU itu berjalan sesuai dengan keinginan cita-citanya para pendiri kan begitu, ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengelola NU yang tidak sesuai dengan itu, tentu kita harus mengkritik gitu kan, meluruskan gitu loh. Karena istilahnya NU ini sudah diputuskan melalui beberapa kali muktamar kan begitu, bukan hanya muktamar kali ini gitu ya. Sehingga kita ini harus betul-betul kembali ke hitoh. Pertama tadi hitohnya harus betul-betul mencari ridhonya Allah. Yang kedua kita harus juga kembali kepada prinsip ashabul haq wal adil tadi. Kemudian yang paling penting lagi politik ini harus kembali ke politik ke tingkat tinggi tadi gitu Pak. Jadi tidak ke politik praktis. Itu mungkin yang yang sedang kita alami degradasi ini gitu. Nah kemudian selain itu tentu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari ketua umum ini yang sangat membingungkan masyarakat gitu loh. Membingungkan, mengecewakan, mungkin menyakiti hati umat Islam. Sehingga ini mengakibatkan beberapa orang yang di luar NU menstigma NU itu tidak bagus. Tidak baik gitu loh. Padahal institusinya sih benar kan gitu ya. Institusinya benar, tapi pengelolanya yang nggak benar kan gitu ya. Bukan institusinya sebetulnya, orangnya atau orang per orang atau pengurusnya itulah. Sehingga akhirnya dari stigma ini implikasinya kepada ukhuwah Islamiyah. Akhirnya ini pecah semua kan.
Ya. gitu. Karena NU ini harusnya dia merekatkan ini semua elemen pergerakan Islam. Oke. Jadi rumah besarnya gitu loh. Sehingga ini yang akan maju ke depan untuk membentuk bagaimana nih ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan gitu loh. Sebetulnya itu. Kalau garis lurus itu kelompok yang mana lagi, Gus? Jadi begini, jadi NU garis lurus itu Yang pusatnya di Jogja ya? di Jawa Timur juga. Oh, di Jawa Timur juga. Jadi sebetulnya NU garis lurus itu dipimpin oleh Kiai Haji Lutfi Basori. Oke. Beliau ini salah satu pengasuh pondok di Singosari. Lutfi Basori. Ya, Kiai Haji Lutfi Basori. Kiai Haji Lutfi Basori. Nah, beliau ini sebetulnya juga salah satu dari anggota komite itu juga sebetulnya beliau ini, atau NU itu juga gitu. Hanya memang beliau punya spesifikasi sendiri. Jadi beliau tuh istilahnya mengkonter dari sisi akidah, mengkonter dari sisi fikih, mengkonter dari sisi syariah, dan seterusnya. Sedangkan dari sisi organisasinya itu NU itu yang akan mengkonter dari sisi organisasi. Artinya yang HITA 26. Ya, 26 itu yang jadi pembagian tugas ya. Kira-kira tapi begitu. Bukan pertentangan ya. Bukan. Jadi sebetulnya itu dua bagian ini sudah menjadi satu sebetulnya sekarang ini. Sudah menjadi satu. Sudah bagian, artinya garis lurus sekarang sudah menjadi bagian dari NU Hito. Yang untuk membantu bagaimana nanti ketika NU Hito ini akan melakukan sosialisasi kepada pengurus cabang NU, PWNU dan seterusnya begitu, untuk memperkuat materi. Memperkuat Tapi materi. NU Hito ini bentuk cabang-cabang juga nggak, Gus? Atau enggak? Iya, kita ini yang namanya organisasi, tentu kita punya pengurus besar. Pengurus besar ini ya diantaranya saya sebagai ketua umum, ada Rois Amnya, Kiai Haji Suci Toha, kita juga punya pengurus wilayah gitu kan, di Jawa Timur ada, di Jawa Barat ada, kita juga bahkan membentuk beberapa pengurus cabang juga ada di beberapa daerah. Gitu. Memang kita sudah persiapkan sampai ke situ gitu loh. Pertanyaan saya nanti sebelum kita masuk bagian kedua soal aspirasi Muktamar NU ya. Itu kalau misalnya pengurus NU yang terpilih sesuai dengan aspirasi NU Hito dan NU garis lurus, apakah kemudian organisasi ini akan lebur lagi? Jadi begini Pak, jadi kita kan NU itu ini punya dua goal. Jadi goal besar yang pertama, bagaimana kita bisa istilahnya mengusung orang, mengusung calon, dan harus menang kan gitu. Harus menang, gimana caranya? Mengusung calon untuk NU yang PBNU ini. NU yang PBNU satu itu. Yang kedua, kita punya goal besar bagaimana NU Hito ini bisa membantu, mengelola, memanage semua potensi daripada NU kultural, khususnya pondok pesantren. NU kultural itu adalah ya yang secara tradisional mereka NU. Betul. Walaupun mereka bukan pengurus cabang. Intinya bukan pengurus begitu. Bukan pengurus. Tapi mereka mengidentifikasikan diri sebagai NU ya. Betul. Jadi misalnya banyak sekali termasuk banyak kiai-kiai yang tidak jadi pengurus baik di di cabang maupun di provinsi atau pengurus wilayah atau PBNU misalnya pusat. Tapi beliau rata-rata malah pengaruhnya besar kan begitu di masyarakat. Ya banyak sekali yang seperti itu. Itu yang kita ingin mengelola bagaimana pondok pesantren ini yang sekian ribu ini bisa dikelola, dimanage secara profesional, transparan. Artinya nanti kalaupun nanti PBNU itu dipimpin oleh orang yang segaris dengan NU Hito, NU Hito tetap ada. Untuk mengelola potensi umat tadi ya. Biar jelas kan bahwa ini tidak lebur nantinya kan? Tidak. Jadi kita akan istilahnya spesifikasi lah begitu mungkin ya. Jadi ada pembagian kerja kerja yang lebih jelas garisnya gitu antara apa yang akan dikerjakan oleh PBNU begitu dan apa yang akan dikerjakan oleh NU Hito. Jadi NU Hito ini harus kayak punya holding company lah gitu, perusahaan yang besar yang bisa membantu semua
permasalahan yang dihadapi oleh para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh majelis taklim, para pengasuh pengajian dan seterusnya. Oke, gerakannya lebih kultural ya mungkin. Betul, kita akan lebih ke sana karena kita ingin membangun umat. I see. Jadi kita ingin bangun kemandirian ekonomi umat ini bagaimana gitu loh. Oke Gus, mungkin Sobat Era kan sudah tidak sabar nih, pengen tanya karena judulnya ini ada yang protes nih. Ini loh jagoan calon ketum NU. Tadi kan kita bicara sebelumnya bahwa NU Hito ada aspirasi yang ingin disampaikan terkait pemilihan ketua umum NU dalam muktamar tanggal 23 dan sampai 25 Desember nanti. Ya. Bisa disampaikan, Gus? Ya. Ya. Jadi sebenarnya ini kan sebentar lagi NU itu kan akan 100 tahun atau 1 abad. Okay. Insya Allah tanggal 31 Januari 2026 itu NU 1 abad. Oke. Artinya pada saat NU mencapai 1 abad ini harus terjadi perubahan. 31 Januari ya? 31 Januari 2026. 26, oke. Itu artinya NU sudah 1 abad atau 100 tahun. Di era inilah harusnya terjadi perubahan, perombakan besar-besaran di tubuh NU. Oke. NU harus tampil beda. Tentu tidak boleh melanggar aturan-aturan atau baik dari kolonisasi, dari mukadimah, dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi NU tampil dengan wajah baru, dengan manajemen yang baru, dengan sistem yang baru, dengan teknologi yang baru, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada dan ketum umat. Yang akan dipilih nanti itu akan masa jabatannya itu yang sampai tanggal 31 Januari 26 masuk 1 abad itu ya? Kira-kira begitu. Okay. Kalau katakanlah ini 23 Desember, ya kan ya, 2021. Artinya dia akan sampai kepada 2026. Desember juga. Desember juga. Januarinya masuk. Januari dia akan masuk gitu, kan gitu. Nah, karena ini dalam rangka menyongsong 1 abad NU, tentu kita membutuhkan calon ketua umum PBNU itu betul-betul orang yang bersih gitu loh. Bersih dari pertama tentu bersih dari korupsi, sudah pasti. Oke. Yang kemudian bersih dengan track record yang baik kan begitu. Kemudian yang kedua, dia ini harus betul-betul bisa merekatkan umat ini dengan semua elemen pergerakan Islam ini, harus bisa merekatkan itu semua menjadi rumah besar gitu loh. Yeah. Okay. Rumah besar yang betul-betul bisa membawa aspirasi semua ormas yang ada di Indonesia ini demi untuk kepentingan umat Islam gitu. Yang kedua, yang ketiga, dia harus betul-betul memahami apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dia juga harus bisa membentengi ini gitu. Membentengi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini dari semua paham yang akan masuk ke tubuhnya NU atau ke Indonesia gitu loh. Jangan sampai ini masuk paham-paham yang selain di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak orientasinya material ya. Tidak orientasinya material. Kemudian yang ketiga, dia juga harus betul-betul bisa bekerja dengan target, kan begitu. Namanya ketua umum itu bekerja dengan target. Artinya targetnya harus real, harus konkret. Misalnya selama jabatan 5 tahun tuh berapa banyak sih rumah sakit yang akan dibikin oleh dia untuk NU misalnya begitu. Kemudian berapa banyak itu universitas yang akan dibikin selama 5 tahun. Kemudian berapa banyak itu pondok pesantren, berapa banyak pondok yatim misalnya, berapa banyak koperasi dan seterusnya. Dan itu harus berdasarkan angka gitu loh. Jangan istilahnya cuman cita-cita saja, tidak, harus bisa real dan konkret gitu. Ya. Gus Aam menyebut 3 nama hingga saat ini calon yang bakal maju, yaitu 1 Muhaimin Iskandar, 2 Yahya Stakuf, 3 Kiai Haji Sas itu Said Agil Siraj ya.
Tapi Gus sepertinya mengatakan ya memang dari sisi material mereka kuat ya kan, tapi tidak yang katakanlah bukan kriteria yang yang disebutkan oleh Gus Am ya. Kan di sini ada kriterianya, misalnya tercapainya tujuan NU bersih, clean, memiliki visi politik yang merekatkan umat, mampu dan lain sebagainya. Padahal nama-nama itu Gus, nama-nama yang disebut. Kalau kita misalnya mau sebut nama lain, memang ada nama lain. Ya, yang pasti nama lain pasti ada. Gitu, seperti ya? tadi yang disampaikan oleh Kiai Abaroud Bahar, yang disampaikan oleh Kiai Gozi, bahwa dari NU itu juga ada calon yang akan kita istilahnya jadikan kandidat, akan kita usung, gitu. Tentu ada. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara siapapun dia yang akan masuk ke dalam kriteria itu wajib kita dukung. Gitu. Wajib kita dukung. Tapi ngomong-ngomong, dari sini yang bisa ikut muktamar, yang punya hak suara siapa aja? Kebetulan kita semuanya ini adalah ada di lingkungan NU kultural, bukan struktural, bukan pengurus. Struktural ya, bukan pengurus. Bukan pengurus. Jadi kita tidak punya hak suara. Itu yang punya hak suara itu kan hanya pengurus. Itu pun satu pengurus cabang itu hanya satu suara. Tapi Gus Am akan datang dalam muktamar sebagai peninjau atau sebagai... Jadi sebenarnya orang bisa datang di muktamar itu pertama sebagai peninjau. Tentu harus melalui pengurus cabang. Artinya diminta oleh pengurus cabang untuk menjadi peninjau. Diminta oleh pengurus cabang untuk menjadi pengamat. Atau oleh pengurus PW, misalnya PWNU boleh. Gitu. Artinya untuk menjaga jalannya muktamar ini sesuai tatib begitu, ya tentu kita minta kepada seluruh warga NU yang peduli terhadap NU itu seharusnya dia mengajukan begitu loh kepada pengurus cabang NU yang di kabupaten kota atau pengurus wilayah untuk menjadi peninjau dan pengamat, sehingga pada saat pelaksanaan itu kemungkinannya kecil terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu loh. Karena seperti kita tahu sini sudah berulang-ulang terjadi ada money politik di situ, ada premanisme di situ. Nah, ini yang harus kita cegah gitu loh. Tentu mencegah ini banyak caranya gitu kan, diantaranya. Tapi memang aneh ya organisasi keagamaan. Walaupun kalau dilihat zaman sekarang jadi nggak aneh ya kan, katanya zaman sekarang zaman edan. Tapi memang praktik money politik itu ada juga dalam pemilihan ketua NU ini. Jadi ini sebenarnya sih bukan barang baru lah gitu. Sebenarnya saya rasa sudah jadi rahasia umum sekarang itu seperti itu. Jadi kita mungkin tidak akan panjang lebar mengenai itu. Yang penting sekarang bagaimana pertama kita mengatasi money politik ini kan begitu. Jadi mungkin kita akan minta nanti kepada seluruh kiai-kiai sepuh dibuatkan fatwa, itu haram gitu loh. Satu itu. Yang kedua, haram dan jangan dipilih mereka yang melakukan itu. Betul. Yang kedua, tentu kita harus minta bantuan terutama PPATK begitu. Kemudian kita minta bantuan ke ICW untuk mengontrol semua aliran dana si calon-calon ini, sehingga kita bisa deteksi calon mana yang memang main uang kan gitu. Kita ingin keterlibatan begitu. Kalau bisa PPATK terlibat ya kan. Kita kepingin seperti itu. Terlibat. Jadi kita bisa kontrol gitu Pak. Yang ketiga, selain kita maksudnya harus minta fatwa dari para kiai sepuh, para habaib semua ini, yang tadi yang saya sampaikan bahwa ini penting harus dikawal oleh semua gitu loh. Tentu yang awal kita minta bantuan kepada ATK, kita minta bantuan kepada ICW, ayo kawal ini gitu loh, sehingga kalau aliran dana kita ketahui bisa dideteksi oleh kita bisa Pak diblok, itu suruh blok, bisa, tidak terjadi kan berarti kan? Gitu. Nah,
Yang ketiga, kita harus sampaikan kepada pengurus PC bahwa apapun uang itu, pasti uang itu dari cukong-cukong itu. Oke. Pasti begitu. Nah, cukong-cukong itu kan nggak gratis. Oke. Tidak gratis. Dia pasti akan menyandra NU. Pasti. Oke. Ya kan Pak ya? Pasti menyandra NU. Tidak mungkin. Nggak ada yang gratis orang ngasih uang itu. Tidak mungkin. Gus, sudah jadi rahasia umum, selain cukong kan biasanya kekuasaan itu mengintervensi biasanya ya, nggak tahu kalau sekarang Ya. mengintervensi siapa yang mau jadi ketum NU dan Ya. biasanya yang dicari tentu yang mengendorse kekuasaan kan biasanya begitu. Itu bagaimana menjaga tidak money politik, kemudian menjaga agar tidak ada peran cukong, menjaga agar tidak ada intervensi kekuasaan, itu seperti apa? Jadi kalau untuk intervensi kekuasaan tentu kita memohonlah kepada jajaran pemerintah, khususnya Pak Presiden lah begitu. Yeah. Ya, artinya Pak Presiden juga harus melihat situasi saat ini seperti apa kan begitu. Dan beliau juga harus memperhatikan aspirasi dari kita gitu loh. Kita nih ingin NU itu betul-betul kembali ke kita tadi dengan kriteria yang kita minta itu. Tentu selain kriteria kita juga harus ada syarat kan gitu ya. Yeah. Syarat ini yang juga penting gitu. Nah, kaitan dengan intervensi ini sebetulnya NU itu sejak dulu tuh menjadi partnernya pemerintah sebetulnya. Menjadi istilahnya tempat bertanyanya presiden lah dulu itu. Jadi ketika Pak Karno, Pak Harto dulu tuh kalau ada masalah permasalahan dengan negara, dengan bangsa, pasti dia akan larinya ke Mbah Hasim. Pasti dia akan larinya ke Kiai Wahab. Untuk nanya ya. Untuk menanyakan. Bukan minta dukungan. Bukan minta dukungan gitu loh, menanyakan. Ini ada masalah kebangsaan, masalah negara seperti ini, bagaimana Kiai? Ini yang seharusnya dilakukan. Gitu. Bukan terbalik gitu loh. Karena bagaimanapun umara itu harus minta nasihat ke ulama, kan begitu. Bukan terbalik gitu. Salah satu isu Gus soal 3 periode. Ya. Kita tahu bahwa Kiai Haji Said Akil Siraj kan sudah 2 periode. Ya. Dan ada keinginan yang bersangkutan ingin maju lagi. Tapi beberapa berita yang muncul kan mereka mengatakan tidak boleh 3 periode. Tapi aturannya kan nggak jelas. Betul. Gimana menurut Gusam? Jadi sebenarnya gini, jadi di anggaran dasarnya, anggaran dari rumah tangga NU itu sebetulnya memang sejak mulai almarhum Gus Dur lah, jadi ketua umum PBNU, almarhum juga beberapa kali, begitu. Tapi di terakhir muktamar terakhir itu memang ada permintaan yang belum menjadi keputusan bahwa hanya 2 periode. Gitu. Jadi akhirnya sekarang ini karena belum menjadi keputusan rapat atau muktamar sehingga akhirnya ini masih bisa gitu loh. Gitu. Nah, sebenarnya sih bukan masalah 3 periodenya. Yang penting selama menjadi ketua umum apa yang sudah diberikan untuk NU. Ini yang problem kan gitu. Bukan 3 periodenya gitu loh. Ini yang masalah besar ini ternyata 2 periode dipegang oleh ketua umum yang sekarang ini sama sekali tidak memberikan manfaat untuk umat, manfaat untuk politiknya NU dan manfaat untuk ekonominya umat. Tidak ada sama sekali gitu loh. Gus, ini mungkin yang terakhir ya, sebagai statement terakhir, apa yang Gus Am harapkan untuk NU ke depan, baik NU sendiri maupun dalam hubungannya dengan kekuasaan, karena kita tahu kekuasaan sekarang ini kan nggak seperti dulu kan. Sekarang waduh, yang namanya gelombang kekuasaan ini terus menerus. Gitu. Silakan. Mungkin nanti para kiai juga memberikan statement terakhir juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi harapan besar kita dari NU Hidayah ini pertama dalam menyongsong 1 abad NU atau 100 tahun NU yang akan terjadi di tanggal 31 Januari 2026 ini,
kita sangat berharap bahwa calon ketua umum PBNU ini betul-betul bisa membawa NU di ke depan ini, yang pertama fokusnya pada pelayanan terhadap umat. Yang kedua juga memberikan kontribusi yang terbesar untuk agama, untuk bangsa, dan untuk negara. Yang terakhir, harapan saya siapapun yang akan menjadi ketua umum PBNU ini, kita berharap semua elemen bangsa atau semua para pimpinan pengurus NU, baik dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, itu harus bersandar kepada kriteria atau syarat yang kita minta. Kayak ini permintaan dari cucunya para pendiri NU atau dari zuriyah, dari para kiai, dari para habaib seluruh Indonesia inginnya begitu. Begitu. Jadi ini harus jadi semacam persyaratan atau kriteria yang harus diberlakukan di muktamar itu. Gitu. Kemudian yang terakhir dari saya, harapan saya kepada semua calon begitu, ayo kita bertarung secara clean, secara jujur, secara gentleman. Clean and clear. Gitu. Clean and clear. Biarkan nanti istilahnya para pengurus NU yang mempunyai suara itu memilih dengan hatinya, bukan memilih dengan emosinya, bukan memilih dengan pikirannya, dengan hatinya. Kita harapkan itu sehingga nanti akan lahir NU itu betul-betul akan bisa mencapai ridhonya Allah. Itu barangkali yang dari saya. Amin. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sampai pesannya, terutama kepada peserta muktamar nanti 23-25 Desember. Siapapun yang terpilih, yang penting harus ingat dan kembali ke Khito NU 1926 ya. Sebagai organisasi keagamaan yang memperjuangkan nilai, bukan memperjuangkan kekuasaan. Betul. Saya pribadi merasa terhormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para kiai semua yang hadir di sini. Kiai Haji Solahul Aam Wahib Wahab, Ketum NA. Kiai Haji Solahul Aam Wahib Wahab. Kiai Haji Solahul Aam Wahib Wahab, Ketum NU Khito. Kemudian Kiai Haji Suyuti Toha, Rais Am, luar biasa. Pak Kiai berapa tahun sekarang Pak usia Pak? 80 tahun. Dan ingat peringatannya tadi, cucunya 28. Wah, cucunya 28 ya. Melebihi Hito. Melebihi Hito ya. Luar biasa tadi peringatan Kiai Haji Suyuti Toha. Barang siapa yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang maksiat, maka jauh dari harapan dan bahkan mungkin akan jadi kerusakan. Akan datang kehancuran ya. Kerusakan. Mudah-mudahan negara kita dijauhkan dari hal seperti itu. Amin. Kemudian kemudian yang ketiga, Kiai Haji Aba Raud Bahar, Mustasyar Dewan Penasihat. Yang keempat, Kiai Haji Gosi Wahib Wahab. Wah, ini semangat semangat muda terus ini. Kemudian Kiai Haji Abdullah Munif. Sekretaris Rais Am, Kiai Haji Dr. Badruddin Subki, Rais Surya. Kiai Haji Zainuddin Husni di luar Surya, tadi ya. Kemudian Haji Hadi Rizki Wasekjen. Ya, sobat era sekalian, mohon maaf ya kalau ada masalah-masalah teknis sedikit. Karena kebetulan biasanya tamunya satu, tapi sekarang tamunya banyak dan harus gantian mikrofonnya. Mudah-mudahan tadi terdengar semua. Nanti insya Allah kalau ada waktu sedikit kita pecah-pecah biar tidak terlalu panjang ya bagian-bagian ini agar bisa ditonton lagi. Dan tapi setelah siaran langsung ini pun masih bisa ditonton.
Jadi tetap tinggal dilihat Refli Harun Channel. Alhamdulillah setelah siaran langsung ini ada 36.000 yang menonton kita. Ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bertambah lagi nanti. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya biasanya bilang tetap di channel ini Cia, tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.